Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmanul Hakim dengan nomor pokok mahasiswa 211002092. Di video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Industri Halal dengan pemaparan materi mengenai manfaat dari produk halal yang lebih membahas pada manfaat tidak mengkonsumsi minuman khamar. Jadi pada dasarnya Islam merupakan agama rahmatan lil alamin atau agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup dan alam semesta. Sebagai agama yang memberi kebaikan kepada seluruh makhluk hidup harus mematuhi aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Sebabnya, aturan yang Allah buat mengandung kebaikan-kebaikan kepada manusia, yang salah satunya ialah larangan mengkonsumsi khamar atau sering kita sebut dengan miras. Jadi pengertian khamar yang saya kutip dari buku Ensiklopedia Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jairi, khamar merupakan segala jenis makanan maupun minuman yang membuat seseorang yang mengkonsumsinya itu mabuk, sehingga seseorang yang mengkonsumsinya dapat hilang ingatan. Mengkonsumsi khamar merupakan dosa yang sangat besar, sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang mana artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi keduanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian alasan dibalik haramnya khamar yakni disebabkan orang mengkonsumsinya dapat membuat hilang ingatan dan menutup akal sehatnya. Akibatnya, orang dapat melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan kejahatan. Walaupun terdapat kebaikan dalam mengkonsumsinya, namun kemudaratan lebih banyak. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya khamar dilaknat pada 10 hal. Yang pertama, pada zatnya; yang kedua, pemerasannya; yang ketiga, orang yang memerasnya untuk diminum sendiri; yang keempat, penjualnya; yang kelima, membelinya; yang keenam, membawanya; yang ketujuh, orang yang meminta orang lain untuk membawanya; yang kedelapan, orang yang memakan hasil penjualannya; yang kesembilan, peminumnya; dan yang terakhir, yang ke-10, orang yang menuangkannya. Hadis riwayat Sahih Ibnu Majah nomor 2725, Abu Daud nomor 3665, Tirmizi nomor 1925, dan An-Nasa'i. Kemudian alkohol merupakan khamar. Tidak sepenuhnya tepat, karena alkohol adalah senyawa kimia yang biasanya disebut etanol. Contoh-contoh dari penggunaan etanol atau alkohol ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti pada pencampuran parfum, kosmetik, pembersih tangan, dan yang lainnya. Sementara alkohol dalam minuman keras disebut minuman beralkohol. Jadi minuman ini tidak 100% mengandung atau menggunakan etanol atau alkohol, hanya beberapa persen saja. Yang mana menyebabkan minuman beralkohol haram adalah sifat yang memabukkannya. Itulah pengertian khamar, adalah minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh seorang umat muslim, sebab bahayanya yang mengintai bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Kemudian hukum dilarangnya khamar itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman atau khamar berjudi
atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian juga ada lagi beberapa dari sabda Rasulullah yang artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa meminum khamr di dunia dan ia tidak bertaubat, maka Allah akan mengharamkannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga ada had minuman khamr. Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman atau disebut had, baik ia mengkonsumsi sedikit maupun mengkonsumsi banyak. Landasan syar'i terkait pada hal ini ialah sabda Rasulullah yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dihadapkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seseorang yang telah meminum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelepah kurma, kira-kira 40 kali. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Saya akan sebutkan salah satu dari jumhur ulama atau mayoritas ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya mereka berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras ialah 80. Alasan mereka bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 80 kali. Kemudian Imam Syafi'i dan Abu Daud dan ulama Jahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minuman khamr adalah 40 kali cambuk, tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam atau seorang hakim. Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamr biasanya berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya. Dari penjelasan yang tadi, dari pengertian dan alasan mengapa khamr diharamkan, adapun hikmah dari diharamkannya meminum khamr, yang diantaranya ialah yang pertama, masyarakat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif atau kejahatan, yang mana kegiatan negatif tersebut yang diakibatkan pengaruh minuman khamr. Peminum khamr yang sudah sampai level pecandu tidak akan mampu menghindar dari tindakan kejahatan, kemaksiatan, karena khamr merupakan induk segala macam bentuk maka. Ketika khamr diharamkan dan kebiasaan meminumnya, bisa dihilangkan secara otomatis, berbagai tindakan kejahatan akan sirna atau paling minimal menurun drastis. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan jasmani maupun rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh dari mengkonsumsi khamr, seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit yang berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh sebagaimana maklum adanya. Khamr selain mengakibatkan berbagai macam penyakit, juga menjadikan mental pecandunya tidak stabil. Pecandu khamr akan mudah tersinggung dan salah paham, hingga dirinya akan selalu diselimuti kebencian
dan permusuhan. Jadi misalnya kayak sering terjadi kejadian ya di berita-berita di TV maupun di media sosial lainnya, kayak yang eh, mobil menyerempet sebuah motor yang diduga pengemudi mabuk. Itu kan disebabkan karena dia meminum homer. Itu salah satu akibatnya banyaklah kejadian di Indonesia ya khususnya. Kemudian yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena homer akan mengganggu kestabilan jasmani dan hati. Pecandu homer akan dari hari demi hari akan semakin jauh dari Allah. Hatinya menjadi gelap, keras, hingga ia tidak sungkan-sungkan melakukan pelanggaran terhadap aturan syariah atau aturan ajaran agama Islam. Jadi untuk kesimpulannya, budaya minum minuman khamar semakin tidak asing seiring dengan perkembangan zaman. Namun sudah terlihat jelas bahwa hukum-hukum Islam baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran ya sudah jelas gitu, bahwa minum atau mengkonsumsi khamar itu dilarang. Salah satunya karena dampak negatif dari mengkonsumsinya sangat berbahaya baik dari segi kesehatan, sosial maupun keamanan. Selain itu, Islam mengharamkan segala tindakan yang berpotensi menghilangkan kesadaran dan kecakapan intelektualitas, yang mana sifat tersebut merupakan salah satu dampak dari mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Sekian pemaparan video tugas dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.